Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 981-983. Sebelumnya, Luo Bao dan Acenggong berspekulasi bahwa tujuan akhir masalah orang-orang ini dengan perusahaan Furun adalah pergi ke perusahaan Rende. Awalnya, Luo Bao tidak yakin, tetapi setelah dia melakukan serangan balik pagi ini dan ditekan oleh Feng Liu dan yang lainnya, dia yakin spekulasinya benar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ada orang yang berani mengambil risiko ketidakadilan besar di dunia dan berpikir buruk tentang perusahaan. Bukankah ini bunuh diri? Apa yang kamu tahu? Feng Liuleng mendengus mendengar kata-katanya. Kamu pikir aku tidak tahu kalau kamu ingin terlibat dalam saham perusahaan Rende, tapi kamu ditolak, jadi kamu datang kepadaku untuk mencari masalah. Biar ku beritahu, kamu mati lebih awal. Bolak-balik kemanapun kamu pergi. Jika orang-orang dari perusahaan Rende menemukanmu, kamu pasti akan mati. Rock membentak peringatan. Wajah Feng Liu sedikit berubah. Dia tidak menyangka plotnya akan terungkap. Bagaimana orang ini mengetahui hal itu? Di sebelahnya ada kerutan, tidak yakin. Aku tidak tahu. Feng Liu mengerutkan kening dan berkata, Rui Kang, apakah ada di antara kalian yang membocorkan berita itu? Membocorkan informasi. Rui Kang segera bersenandung dingin, kamu bercanda. Bagaimana kita bisa membocorkan informasi tentang hal sebesar itu? Bukankah kematian bagi seorang pria di kapal yang membocorkan informasi? Ya. Kami semua sangat berhati-hati dan tidak mungkin memberitahu orang lain mau tidak mau berkata. Feng Liu mengerutkan kening lebih dalam. Aneh. Bagaimana dia bisa menebaknya? Mungkin dia mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Karena lelaki tua ini bisa berhubungan dengan perusahaan, perannya pasti tidak sederhana. Rui Kang berpikir bahwa ini sebagian besar berspekulasi oleh Luo Bao sendiri. Lagi pula, Luo Bao memulai perusahaan sebesar itu dari awal, jadi dia tidak bisa sebodoh itu untuk tidak tahu apa-apa tentangnya. Wajah Feng Liu tenggelam, miliknya mata tertuju pada Luo Bao dengan dingin. Pak Tua, meskipun saya tidak tahu bagaimana Anda mengetahuinya, apa yang dapat Anda lakukan meskipun Anda dapat menebaknya? Anakmu, kami menjanjikan segala macam keuntungan, tapi dia tidak akan tergerak. Dia sengaja melawan kita. Hahaha. Luo Bao tidak bisa menahan tawa. Tawa itu penuh dengan sarkasme. Saya tidak tahu. Beli Luo Feng. Lelucon. Apa manfaat Luo Feng dari menghalangi aliran orang-orang ini? Uang. Perusahaan Furan adalah milik Luo Feng di masa depan. Apakah dia membutuhkan uang? Adapun yang benar, status Luo Feng di perusahaan adalah salah satu yang tertinggi. Dia juga seorang pejuang. Feng Liu dan yang lainnya mengira mereka bisa membeli Luo Feng. Itu hanya angan-angan dan lamunan. Semakin Luo Bao bereaksi seperti ini, semakin kesal dia. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan kami karena kejam. Dengan lambaian tangan besar Feng Liu, dia melambaikan tangannya ke beberapa orang. Pengawal di belakangnya, lakukan. Ambillah orang tua itu sebagai sandera untukku. Kamu berani. Robo sangat marah. Apa yang berani aku tidak lakukan? Kalau aku bisa mengerjakan hari pertama SMP, aku juga bisa mengerjakan hari ke-15. Jelas sekali bahwa menghalangi arus itu seperti melompati tembok. Atas perintahnya, 5 atau 6 pengawal segera menyambar pipa baja, batang besi dan senjata lainnya serta mengepung masyarakat Kompi Furun. Mereka begitu galak sehingga Luo Bao dan yang lainnya mau tidak mau mengubah wajah mereka. Apa yang harus kita lakukan, Rodong? Seorang penjaga keamanan panik. Hentikan mereka. Kalian banyak sekali. Apa kamu takut tidak bisa menghentikan orang-orang ini? Robo memelototinya. Satpam itu mengertakkan gigi dan berteriak kepada yang lain, saudara-saudara, ayolah. Sebagai satpam perusahaan Furun, biasanya mereka hanya bertanggung jawab menjaga ketertiban perusahaan. Di saat kritis, ada yang datang. Untuk membuat masalah. Tentu saja, mereka harus bertarung. Bahkan jika mereka tahu bahwa lawannya mungkin lebih baik dari diri mereka sendiri, mereka harus tetap berpegang teguh, atau mereka akan kehilangan pekerjaan pada saat itu. Segera, lebih dari selusin keamanan penjaga meraung untuk memberanikan diri dan bergegas menuju 5 pria besar itu. Mati. Seorang pria besar berteriak dengan marah, melambaikan batang besi dan menabrak salah satu penjaga keamanan. Sikat. Seolah-olah ada kilatan listrik di dalam udara, penjaga keamanan ditutupi dengan rambut dingin dan merinding. Dia dengan cepat menghindar. Sikat. Tabung baja melewati bahunya dan hampir jatuh di kepalanya. Dengan kekuatan ledakan saat pipa baja diayunkan ke bawah, jika mengenai tengkorak, ia pasti harus membuka sendok di tempat dan memercikkan darah setinggi 3 kaki.
Yah, brengsek, beraninya kamu bersembunyi. Pria itu menjadi sangat marah, tangannya tersentak, dan pipa baja itu mengenai kepala penjaga keamanan lagi. Penjaga keamanan itu mengertakkan gigi dan menendangnya. Klik. Bang. Dengan suara tumpul, pipa baja itu mengenai kaki satpam, hanya terdengar bunyi, klik patah, tiba-tiba satpam itu berteriak. Ah, bah. Sayang sekali. Lelaki itu meludah ke tanah dengan ekspresi jijik. Dia mengambil pipa baja itu dan bergegas menuju satpam lain. 5 pengawal hingga belasan satpam, meski jumlahnya sedikit, tapi keterampilannya dari beberapa pengawal jelas tidak sebanding dengan penjaga keamanan. Hanya dalam beberapa menit, pertempuran terjadi secara sepihak. Klik. Bang-bang. Ah. Para penjaga jatuh ke tanah kesakitan, tersebar dan sengsara. Seseorang bahkan lebih terbelah di tengkoraknya oleh pipa baja, dan kepalanya meledak di tempat, darah terciprat di tempat dan mati. Tiba-tiba, pemandangan menjadi tenang. Luo Bao melihat ke arah keselamatan perusahaan Furun dan jatuh ke tanah. Wajahnya menjadi sangat jelek. Sial. Dia mengepalkan tinjunya, dan ada nyala api di matanya. Feng Liu mendengus bangga, bagaimana? Apa lagi yang bisa saya katakan sekarang? Kamu hanya bisa menjadi sombong sekarang. Ketika orang-orang dari perusahaan Rende datang, kamu akan terlihat baik. Robo mengertakkan gigi untuk melawan, meskipun serangan baliknya terdengar sangat lemah dan pucat pada saat ini. Haha. Itu hanya sebuah perusahaan. Tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, seberapa besarkah itu. Jangan menakutiku dengan itu. Aku tidak terlalu membuatmu takut. Feng Liu hanya mengira dia adalah bebek mati dengan lidah kaku dan tidak menganggap serius kata-katanya sama sekali. Segera, Feng Liu mengarahkan beberapa pengawal untuk memesan lagi, ikat dia untukku. Seringai di wajahnya muncul di wajah Luo Bao dengan beberapa gerakan lunge. Dia meraih Luo Bao dan menggenggam pergelangan tangannya. Jujur saja, Pak Tua. Luo Bao tiba-tiba menjabat tangannya untuk melepaskan diri, tetapi pria besar itu memegang erat pergelangan tangannya sehingga dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Pria besar itu mendengus dingin, lihatlah usiamu. Jika kamu tidak ingin menderita lebih banyak, kamu harusnya tahu lebih baik. Pergi. Luo Bao sangat marah. Pria besar itu marah, dan matanya memancarkan roh pembunuh yang dingin. Aku tidak ingin menjadi memalukan. Aku akan membunuhmu, Pak Tua. Bab 982. Begitu dia memutar punggung tangannya, dia hanya bisa mendengar suara gesekan tulang. Luo Bao tiba-tiba terengah-engah, dan tidak bisa menahan erangan kesakitan. Kamu. Orang tua, tidak jujur. Sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Dia siap membunuh. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh datang seperti angin puyuh. Pria itu segera merasakan udara mematikan yang kuat datang dari punggungnya, yang membuat rambutnya berdiri. Dia menoleh dan menatap matanya. Dia tidak tahu kapan wajah dingin muncul. Klik. Tangannya, entah bagaimana, ditangkap oleh tangan muda, dan kemudian kata-kata mematikan terdengar di telinganya. Siapa yang memberimu keberanian untuk bergerak? Pria itu hendak mengatakan sesuatu ketika suaranya tiba-tiba berubah. Klik. Suara retakan yang tajam mulai terdengar, terutama yang keras di langit terbuka. Pria itu berteriak dengan getir, otot-otot wajahnya langsung mengejang, seluruh tubuhnya melepaskan tenaganya dan berlutut di tanah. Detik berikutnya, dia diangkat dan dilempar ke udara. Sesosok seperti angin menyapu, ke arahnya tendangan keras perut di masa lalu. Bang! Suaranya seperti guntur. Tubuh lelaki besar itu terbang tinggi dan membuat busur berdarah di udara. Lalu dia terjatuh dengan keras dan jatuh ke tanah. Dong! Suara itu terdengar seperti untuk memukulkan palu besar ke hati semua orang, dan mereka melihat pria itu terjatuh ke tanah, mengepak dan bergerak-gerak beberapa kali, lalu tidak ada gerakan. Dia mati. Tiba-tiba, pemandangan menjadi tenang, dan semua orang melihat sosok yang tiba-tiba muncul dengan takjub. Xiao Feng. Luo Bao adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia memandang Luo Feng di depannya dengan terkejut dan gembira. Ayah, kamu baik-baik saja. Tentu saja, itu adalah Luo Feng yang datang baru saja. Ketika dia melihat pria besar itu membunuh Luo Bao, dia tidak bisa mengendalikan roh pembunuhnya lagi dan bergerak tanpa syarat. Tembakan adalah halilintar, menakutkan semua orang. Tidak ada, hanya sedikit luka kulit, terima kasih tepat waktu. Luo Bao menggelengkan kepalanya, jika Luo Feng datang selangkah kemudian, aku khawatir dia benar-benar ada yang harus dilakukan. Setidaknya tangannya, sayangnya, tidak bisa memegangnya. Luo Feng, itu kamu. Feng Liu berseru tak percaya saat ini. Luo Feng tiba-tiba menoleh, sepasang mata dingin menyapu masa lalu, tatapan mata Feng Liu dan yang lainnya tiba-tiba muncul di hati.
Gemerincing, penuh kesejukan. Itu kamu. Kamu tidak menyerah. Telah ditolak olehku, bahkan berani datang ke masalah ayahku, bagaimana, ketika aku pandai menindas, suara Luo Feng penuh dengan kemarahan yang kuat. Sejak setengah bulan yang lalu, orang-orang ini mendatanginya secara bergantian, melobinya, menjanjikan berbagai keuntungan, dan ingin dia memindahkan beberapa cabang perusahaan kepada mereka. Luo Feng tentu saja menolak tanpa memikirkannya. Meskipun Sun Qiang mengatur agar dia mengelola beberapa cabang, bukan berarti cabang-cabang itu benar-benar miliknya. Tidak peduli berapa banyak cabang yang dibuka perusahaan Rende hanya milik Jericho Lee. Dia tidak punya hak untuk membagi atau bahkan menjual kembali. Jika dia melakukannya, Jericho Lee akan menjadi orang pertama yang melakukannya. Biarkan dia pergi. Luo Feng menolak dengan sangat sederhana pada saat itu. Dia berpikir jika dia telah menjelaskannya, Feng Liu dan yang lainnya akan berhenti berbicara. Apa yang harus mereka lakukan? Tanpa diduga, mereka masih tidak menyerah dan fokus pada Luo Bao. Jelas sekali, Feng Liu dan yang lainnya berniat menculik Luo Bao untuk memaksanya menyerah. Baiklah. Kami dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Mengapa Anda harus menolak? Jangan tak puas dalam hidup meski ditolak, namun kepentingan perusahaan Rende begitu besar sehingga ia sangat iri dan tak mau menyerah. Luo Feng mencibir dan memandangnya dengan jijik, kamu pikir aku ini siapa? Serakah demi keuntungan kecilmu? Kamu juga meremehkanku, brengsek. Apa yang kamu inginkan? Dia marah. Kamu tidak pantas bernegosiasi denganku. Keluar dari sini sekarang. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Mata Luo Feng berbinar dengan cahaya yang tajam. Kamu. Saya keras kepala. Penutupannya akan gila. Di sebelahnya, Rui Kang menarik napas dalam-dalam. Xiao Zi menggerakkan perasaannya dengan alasan dan berkata, Luo Shao, aku tahu kamu tidak menyukai persyaratan yang kami ajukan. Kamu dapat mengajukan apapun yang kamu inginkan. Mari kita duduk dan bicara. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa. Tidak boleh dibicarakan, kan? Hehe, ya. Saat ini, suara sindiran terdengar dari kejauhan. Siapa? Suara itu langsung mengubah wajah Rui Kang. Mereka segera menoleh untuk melihat Jericho Lee dengan cibiran samar di mulutnya dan berjalan perlahan ke arah mereka. Siapa kamu? Mata Rui Kang menunduk. Jericho Lee memandangnya dengan bercanda, dia berkomplot melawan perusahaan saya, tetapi dia datang untuk bertanya siapa saya. Kamu sangat menarik. Rui Kang terkejut dengan hal ini pada awalnya. Lalu dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan wajahnya berubah. Apakah Anda Tuan Li? Ten. Li. Semua orang di Feng Liu telah mengubah wajah mereka. Mereka telah mendengar nama Guru Li lebih dari 800 kali. Sejak mereka memasuki kota Luzu, hampir di mana-mana mereka bertemu orang-orang yang membicarakan Tuan Li. Awalnya, mereka mengira Tuan Li adalah putra dari sebuah keluarga besar. Namun setelah dipikir-pikir, jika dia hanyalah anak dari sebuah keluarga besar, tidak mungkin banyak orang membicarakannya. Jadi mereka menebak siapa pria besar itu, tebakannya benar, tapi mereka benar-benar tidak bisa menebak siapa pria besar itu. Mereka pun menanyakannya, namun pada akhirnya mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya menemukan beberapa informasi sederhana tentang Tuan Li. Misalnya mereka mengetahui bahwa Tuan Li masih sangat muda, baru berusia awal 20-an. Apakah pria di depan Anda ini Tuan Li? Sejujurnya, orang-orang tidak dapat mempercayainya. Li Feng Liu penuh keraguan. Jericho Li memeluk dengan kedua tangan dan tersenyum di seluruh wajahnya. Jika aku mengatakan bahwa Tuan Li hanyalah nama masa laluku, apakah kamu percaya dia? Ayolah, percaya atau tidak, itu tidak masalah. Yang penting perusahaan siapa yang Anda lawan itu tidak bagus. Saya tersadar. Tahukah Anda apa yang terjadi pada orang-orang yang dulunya menentang saya? Kata-kata ini, katanya sambil tersenyum, tetapi membuat kehadiran hati orang-orang merinding. Luo Feng, khususnya, tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Sejauh yang dia tahu, hampir semua orang yang menentang Jericho Lee entah sangat menderita karena Jericho Lee atau pergi ke istana neraka untuk melapor. Orang ini tangguh, tapi dia tidak akan lunak. Kamu jangan menakuti kami. Saya tidak takut. Feng Liu mengertakkan gigi. Dia tidak percaya bahwa anak ini benar-benar pandai membunuh mereka. Rui Kang juga mendengus dingin, meskipun namamu sangat besar, bagaimana kami juga bisa menjadi orang besar? Bukan giliranmu yang gegabah di sini. Oh, apakah itu? Sepertinya Anda tidak mengetahui nilai kehidupan. Jericho Lee tidak tersenyum. Dia menoleh ke arah Luo Feng dan menatap matanya. Luo Feng, kali ini kurang lebih urusan keluargamu, jadi aku tidak perlu melakukannya. Tidak ada seorang pun di sini yang dapat mengancam Anda.
Biarpun yang belakangnya berwarna hitam, aku akan memberikannya padamu. Bab 983. Bagus. Luo Feng menyeringai, Jericho Lee berkata begitu, dia langsung lega. Awalnya, dia khawatir ada beberapa ahli yang tidak bisa dia tangani di antara orang-orang yang dia bawa. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Jika Anda benar-benar memiliki seorang master, bagaimana mungkin Anda tidak mengetahui nama Tuan Li? Berdiri di belakang penutup, pria paruh baya berjubah hitam mengubah wajahnya sedikit ketika mendengar kata-kata Jericho Lee. Ia sengaja memilih untuk menyembunyikan dan mengurangi rasa keberadaannya. Bagaimana dia masih bisa diperhatikan? Apakah Jericho Lee dengan tenang mundur ke satu sisi, sementara Luo Feng mencibir dan melangkah maju untuk memeriksa Feng Liu dan yang lainnya, biarkan orang-orangmu melakukannya. Baru saja, kamu memukuli orang-orang dari perusahaan Furun dan ayahku, dan berkomplot melawan perusahaan Rende. Aku akan mendapatkan kembali semua akun ini satu persatu. Bajingan kecil, jangan terlalu sombong. Feng Liu langsung marah dengan nada bicaranya. Dia sangat marah dan berteriak pada beberapa pria besar, ayo pergi. Bunuh bajingan kecil itu. Dengan perintah, keempat pria itu segera mengayunkan senjata mereka dan berpencar untuk mengepung Luo Feng. Takut aku akan lari. Luo Feng tidak bisa menahan tawa, walaupun jumlah orangmu terlalu banyak, percuma saja. Aku tidak perlu banyak usaha untuk menyelesaikanmu. Wah. Ketika sampai pada akhir, sulit untuk berbicara. Beraninya kamu begitu sombong saat menyinggung perasaan kami. Hari ini tahun depan adalah hari kematianmu, saudara-saudara, bangun. Potong dia. Beberapa pria besar segera melambaikan jeruji besi dan bergegas menuju Luo Feng. Luo Feng mengangkat sentuhan sarkasme di sudut mulutnya. Dia meletakkan kaki kanannya di tanah dan melompat setinggi lebih dari 3 meter. Dang-dang. Batang besi pipa baja di tangan keempat orang itu langsung melesat ke udara dan menghantam tanah, mengeluarkan suara yang jelas. Yah. Tidak bagus wajah beberapa orang berubah dan mereka melihat ke langit. Pinggang dan perut Luo Feng berputar di udara, tubuhnya berputar 360 derajat di udara, dan kakinya menyapu dan menendang. Bang 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 bang. Dengan 5 suara tumpul, keempat pria itu terbang dan jatuh ke tanah. Mereka berguling beberapa meter sebelum berhenti dan bergegas ke jalan di tempat. Kiss. Feng Liu dan yang lainnya menghirup udara dingin, wajahnya berubah drastis, dan dia mengeluarkan suara yang luar biasa. Solusi tatap muka. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Mereka hampir pingsan, namun mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka cari dari perusahaan pengawal profesional ternyata begitu rentan. Ya. Luo Feng mendarat dengan mantap, memandang Feng Liu dan Rui Kang dengan olok-olok di wajahnya, sepertinya keinginanmu agar aku mati telah gagal. Kamu. Keduanya hendak berpisah. Luo Feng bahkan lebih meremehkan, matanya beralih ke belakang pria berbaju hitam, menonton pertunjukan untuk waktu yang lama, giliranmu. Jika kamu tidak melakukannya lagi, kamu tidak akan punya kesempatan sikat. Mereka segera menoleh dan mengalihkan pandangan ke pria berbaju hitam. Wajah dekaden Rui Kang dan Feng Liu segera menunjukkan secercah harapan, seperti menangkap sedotan saat tenggelam. Tuan Chu, tolong lakukan. Nama Tuan Chu adalah Chu Ren. Pada saat ini, matanya berkedip-kedip. Matanya menatap Luo Feng penuh keraguan dan kegelisahan. Di satu sisi, kali ini dia diundang ke Luzu dengan penutupan, yang merupakan hubungan kerjasama, jadi tentu saja dia tidak bisa mengabaikan permintaan penutupan. Di sisi lain, baru saja Jericho Lee dengan sengaja menyebutkan keberadaannya dan mengatakan hal seperti itu, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Khususnya, dia tidak bisa melihat kedalaman Jericho Lee dan Luo Feng, yang membuatnya semakin gelisah dilihat dari situasi tembakan Luo Feng barusan. Si bodoh tahu bahwa dia jelas bukan orang biasa, tapi dia tidak bisa melihat kekuatan Luo Feng. Hal ini membuat Chu Ren benar-benar tidak tahu bagaimana harus memilih, apakah sesuai dengan persyaratan penutupan, atau keheningan ini, atau bahkan melarikan diri. Untuk sesaat, dia berada dalam dilema. Sepertinya kamu memang seperti itu. Luo Feng tertawa dingin. Feng Liu menjadi semakin kesal. Tuan Chu, dia menantangmu. Dia tidak memperhatikanmu sama sekali. Ya. Tuan Chu, kenapa kamu tidak memberinya pelajaran? Rui Kang juga mengikuti Fan Feng Huo, dia tidak sabar untuk melihat Chu Ren menghajar Luo Feng hingga berkeping-keping. Wajah Chu Ren berkedip sejenak. Setelah beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan akhirnya memutuskan untuk mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menatap Jericho Lee dengan mata dingin, "Nak, aku ingin menantangmu." Jericho Lee terkejut dan langsung mencibir, "Kamu tidak pantas memulai denganku." "Yah. Jangan berpura-pura menjadi hantu."
Jangan berpikir bahwa kamu bisa menutupi kekuatanmu dengan mengatakan itu dengan sengaja. Bertarunglah denganku sekarang, atau ambil saham perusahaan. Momentum Curen luar biasa. Tapi Jericho Lee tidak bisa menahan tawa, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk bertarung denganku? Untuk menghadapimu, aku hanya perlu satu jari dan satu gerakan. Saya tidak peduli memulai dengan sampah seperti Anda. Kamu bahkan tidak bisa memenangkan Luo Feng, dan kamu tidak malu melawanku. Kamu ini bisa membuat Curen marah. Apa itu penghinaan? Ini dia. Ini bukan hanya penghinaan total, tetapi juga rasa malu yang tidak terselubung. Tidak peduli seberapa baik temperamen Curen, dia tidak bisa menahan nadanya. Dia sangat marah dan berkata, bagus, bagus. Saya akan lihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menjadi sombong di depan saya. Begitu suaranya jatuh, momentum yang kuat meledak dari Curen, dan kemudian dia menjabat tangannya menjadi atinju, menghadap batu tidak jauh dari sana, ki asli yang kuat meledak. Boom! Ki asli membombardir batu-batu itu, dan hanya satu ledakan yang terdengar. Batu-batu itu terkoyak di tempat, dan batu-batu itu beterbangan. Kiss! Adegan itu hening selama beberapa detik, diikuti oleh Feng Liu dan Rui Kang. Ini. Tuan Chu, bagaimana Anda melakukannya? Rui Kang menelan ludah dan memandangi batu yang pecah itu dengan tak percaya. Mulut Curen terangkat senyuman kepuasan, saya menyebutnya Zenki. Ini adalah ki internal unik dari prajurit. Ki ini dapat sangat memperkuat serangan prajurit. Setelah ki asli dilepaskan, ia dapat melukai orang dari udara. Kekuatannya luar biasa. Prajurit. Rui Kang leng-leng, menunjukkan sedikit kehilangan warna. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan menghirup udara dingin dan berkata, prajurit. Saya pernah mendengar bahwa ada beberapa ahli yang bisa terbang di atas atap dan berjalan di atas tembok di dunia. Mereka semua mempunyai kekuatan yang luar biasa. Itu benar. Curen mengangguk, melirik Jericho Lee dan Luo Feng dari waktu ke waktu. Dalam masyarakat modern ini, tidak ada pejuang sama sekali, dan itu sangat jarang. Setiap orang yang bisa menjadi pejuang adalah naga dan phoenix di antara manusia. Dan seni bela diri juga dibagi ke dalam tingkatan kekuatan. Misalnya, saya telah mencapai masa dasar, dan saya seharusnya tidak terkalahkan di kota Luzu. Mendengar ini, Feng Liu dan Rui Kang membelalakkan mata mereka dan tidak bisa menahan kekagumannya. Ini layak untuk Guru Chu. Dia benar-benar kuat. Saya tidak menyangka Tuan Chu memiliki kekuatan seperti itu. Ini benar-benar membuka mata.